Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, muatan IPS. Let's do it. Mari kita amati denah kandang kelinci berikut. Kalian bisa lihat ya, ada tempat pakan dan minum yang berwarna hijau, ada saluran tempat pembuangan kotoran, penampungan air seni, kandang indukan A, B, C, kandang pembesaran, dan kandang pejantan. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembangunan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Mari kita amati peta pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Ini adalah gambar Pulau Jawa pada peta Indonesia. Ada yang tahu berapa luas dari Pulau Jawa? Ya, Pulau Jawa luasnya 126.700 km persegi. Batas Pulau Jawa, batas lautnya, Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, Selat Bali. Batas daratannya, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Selat Sunda. Untuk keadaan alamnya, Pulau Jawa memiliki beberapa pantai dan laut. Di antaranya Pangandaran, Tanjung Lesung, Anyer, Parangtritis, Laut Jawa, Samudra Selatan. Nama-nama dataran rendahnya Surakarta, Semarang, Madiun. Nama-nama gunungnya Gunung Salak, Tangkuban Perahu, Ijen, Semeru, Lawu, Merapi, Merbabu, Argopuro. Berikutnya, kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Luas Pulau Sumatera 473.481 km persegi. Batas lautnya Teluk Bengala, Laut Cina Selatan, Selat Sunda, Samudra Hindia, Selat Malaka. Batas daratannya ada negara Malaysia dan Pulau Kalimantan. Keadaan alam Pulau Sumatera, nama-nama pantai dan lautnya sebagai berikut. Nama-nama dataran rendahnya Melabah dan Singkel atau Singkil. Nama-nama gunungnya Gunung Talang, Gunung Perkisan, Gunung Merapi, dan lain-lain yang tertulis pada layar. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta. Luasnya 743.330 km persegi. Batas lautnya Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Jawa. Batas daratannya negara Malaysia, Selat Karimata, Selat Makassar. Keadaan alam Pulau Kalimantan, nama-nama pantai dan lautnya Pantai Kakaban, Sangalaki, dan Maratua, Singka Island Park, Sumber Gelap. Nama-nama dataran rendahnya Pangkalan Bun, Pulau Kapuas, dan Pulau Pembuang, Ketapang, dan Teluk Melono. Nama-nama gunung di Pulau Kalimantan ada Gunung Palung, Gunung Bukit Raya, dan lain-lain. Kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Luas Pulau Sulawesi 174.600 km persegi. Lautnya Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Flores. Daratannya Kepulauan Maluku, Kalimantan, Filipina, NTT, NTB. Keadaan alam Pulau Sulawesi kalian bisa baca sendiri ya, sesuai yang terpampang pada layar. Berikutnya, kondisi geografis Pulau Maluku dan Papua. Luas Pulau Maluku dan Papua totalnya 1.133.019 km persegi.
Batas lautnya, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Filipina. Batas daratannya, Samudra Pasifik, Papua Nugini, Sulawesi, Timur Leste. Keadaan alam Pulau Papua dan Maluku seperti yang tertulis pada layar, lalu bisa membacanya sendiri. Berikutnya, kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luasnya 25.789,81 km persegi. Batas lautnya, Selat Bali, Laut Flores. Batas daratannya, Pulau Jawa, Lombok. Keadaan alam Pulau Bali dan Nusa Tenggara seperti yang tertulis pada layar, kalian bisa baca ya, sebagai berikut. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional.